Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipa Nadia Maharani dengan NIM 22042105 Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Negara akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-13 mengenai masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Masyarakat perkotaan disebut juga sebagai masyarakat urban, artinya masyarakat yang bersifat kekotaan atau orang yang pindah dari desa ke kota. Masyarakat perkotaan juga disebut sebagai masyarakat yang lahir dan direproduksi oleh proses modernitas dalam dinamika institusi modern. Masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang anggotanya hidup bersama di suatu lokalitas tertentu yang seseorang merasa dirinya sebagai anggota dari kelompok tersebut. Kehidupan mereka meliputi urusan yang merupakan tanggung jawab bersama dan merasa terikat pada norma tertentu yang mereka taati bersama. Ada beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat kota, antara lain yang pertama yaitu kehidupan keagamaan yang berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa. Yang kedua, orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Keempat, kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak diperoleh oleh warga kota daripada warga desa. Yang kelima yaitu jalan pikiran rasional yang pada umumnya dianut oleh masyarakat perkotaan yang menyebabkan bahwa interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi. Yang keenam, jalan kehidupan yang cepat di kota-kota mengakibatkan pentingnya faktor waktu bagi warga kota sehingga pembagian waktu yang teliti dan tepat menjadi hal yang sangat penting untuk dapat mengejar kebutuhan-kebutuhan seorang individu. Masyarakat desa memiliki ciri atau dalam hidup bermasyarakat yang biasanya tampak melalui kesehariannya. Ciri dan karakteristik umum masyarakat pedesaan diantaranya yang pertama bersifat sederhana. Sifat sederhana ini terlihat pada dua hal, yaitu secara ekonomi memang tidak mampu dan secara budaya memang tidak senang untuk menyombongkan diri. Yang kedua yaitu mudah curiga pada hal-hal baru yang di luar dirinya yang belum dipahaminya dan seseorang atau sekelompok yang bagi komunitas mereka dianggap asing. Yang ketiga yaitu menjunjung tinggi unggah-ungguh, yaitu kesopanan atau unggah-ungguh apabila bertemu dengan tetangga, berhadapan dengan pejabat, berhadapan dengan orang yang lebih tua atau dituakan, berhadapan dengan orang yang lebih mampu secara ekonomi, berhadapan dengan orang yang tinggi tingkat pendidikannya. Yang keempat yaitu guyup, yaitu kekeluargaan yang telah mendarah daging dalam hati sanubari mereka. Yang kelima yaitu tertutup dalam hal keuangan yang biasanya masyarakat desa akan menutup diri manakala ada orang yang bertanya tentang sisi kemampuan ekonomi keluarga. Yang keenam yaitu perasaan minder terhadap orang kota, yaitu seperti ketika bertemu atau bergaul dengan orang kota adalah perasaan mindernya yang cukup besar, biasanya mereka cenderung untuk diam atau tidak banyak bicara. Yang ketujuh yaitu menghargai orang lain, bahwa masyarakat desa benar-benar memperhitungkan kebaikan orang lain yang pernah diterimanya sebagai patokan untuk membalas budi sebesar-besarnya. Hubungan sosial pada masyarakat desa dan masyarakat perkotaan sangat jelas berbeda. Sifat gotong royong di kota hampir tidak terikat lagi sehingga tetangga atau keluarga tidak lagi saling mengenal secara mendalam tetapi memperlihatkan karakteristik eksidentil. Kemudian pada masyarakat kota, pada pergaulan hidupnya, kepentingan individu lebih penting daripada kepentingan masyarakat banyak atau bersifat individualistik. Tingkah laku masyarakat kota kreatif, radikal, dan dinamis menerima perubahan dan kebiasaan baru. Setiap tindakan pada masyarakat kota umumnya selalu didasarkan oleh rasio yang sehat, tidak terikat oleh adat kebiasaan. Pada masyarakat kota sifatnya individualistis dan impersonalistis. Dalam hubungan pribadi menimbulkan di mana individu dalam hubungan satu dengan yang lainnya lebih menuntut tujuan dan kepentingan tertentu saja. Semakin banyak individu yang berinteraksi, maka akan semakin merubah sifat sosial dalam masyarakat modern. Orang kota membentuk suatu mekanisme untuk melindungi diri mereka dari berbagai stimulus yang datang dari luar, sehingga mengakibatkan mereka menjadi rasional dan individual. Dalam hal pembangunan sumber daya manusia di pedesaan sangat tertinggal dari perkotaan. Kebanyakan pedesaan belum mengetahui pentingnya pendidikan untuk masa depan. Kebersamaan dan kebersahajaan menjadi perekat dan keharmonisan kehidupan masyarakat desa. Masyarakat desa saling mengenal, memiliki nilai kebersamaan dan akrab dengan anggota masyarakat yang lain. Nilai kebersamaan dan tolong-menolong sesama anggota masyarakat terlihat pada acara pesta, sunat rasul, kemalangan atau kematian, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Baik secara pribadi maupun kepentingan umum mereka saling bergotong royong, begitu juga halnya dengan kegiatan usaha tani yang mereka lakukan, mereka juga saling bantu-membantu. Masyarakat kota berubah dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri yang mempengaruhi hubungan sesama masyarakat. Hubungannya didasarkan pada pertimbangan untung dan rugi.
Pengaruh teknologi juga merubah pola pikir masyarakat menjadi lebih individual, terlihat memiliki sifat kebebasan dan konsumtif dan menampilkan individualisme dalam memilih barang. Gaya hidup masyarakat kota juga dilandaskan pada gengsi sosial. Dalam berkomunikasi, masyarakat kota memakai bahasa yang lebih menasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bagi masyarakat berpengaruh pada upaya peningkatan nilai persamaan dalam hak dan kedudukan, peningkatan persatuan dan rasa kebangsaan. Sedangkan masyarakat desa menggunakan bahasa daerah sebagai alat untuk berkomunikasi, bahkan terkadang ada yang kurang memahami bahasa Indonesia sendiri. Masyarakat desa memiliki potensi dan sumber kekayaan alam sesuai dengan tipologi desa yang mereka diami, misalnya desa tani, desa nelayan, dan lainnya. Hal ini menjadikannya penyedia sumber pangan bagi masyarakat perkotaan dan untuk dirinya sendiri, dan menjadi lumbung sumber bahan baku untuk keperluan industri seperti kelapa, pinang, sawit, dan lainnya. Kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan dipengaruhi oleh alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, dan pekerjaan yang bukan agraris sifatnya adalah sambilan. Sebagian besar masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. Masyarakat pedesaan umumnya tidak bisa dinafikan memiliki pola dan budaya kerja yang tidak teratur, baik dalam pemanfaatan waktu, peluang dan kesempatan, serta membagi waktu antara keperluan keluarga, sosial, waktu kerja, serta waktu untuk bersantai. Dalam kegiatan ekonomi yang mereka lakukan pula hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan biologis saja. Mereka berusaha hanya untuk cukup makan saja tanpa adanya semangat kewirausahaan. Masyarakat desa tidak memiliki pembagian kerja yang tegas dan jelas. Sifat pekerjaan di kota tidak tergantung pada alam, misalnya tanah, seperti halnya masyarakat pedesaan. Di kota, orang lebih banyak bekerja pada sektor sekunder dan jasa, bekerja di ruang tertutup yang tidak tergantung pada faktor alam. Gejala alam dapat dipahami secara ilmiah dan secara rasional bahwa hal itu dapat dikendalikan. Mata pencaharian masyarakat kota seperti pekerja jasa meliputi konsultan, pengacara, sopir, karyawan, dan buruh pabrik. Masyarakat perkotaan lebih mengandalkan pada kemampuannya untuk dapat bersaing di dunia usaha. Masyarakat kota memiliki pembagian kerja yang cukup tegas dan jelas, dan memiliki pembagian kerja yang baik dan memiliki garis batas yang nyata. Sekian penyampaian materi saya mengenai pertemuan 13 tentang masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.